Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Oke, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Omniscient Reader's Viewpoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Sub skenario Welcome Prison. Mereka diperintahkan untuk melarikan diri dari Welcome Prison dalam batas waktu 1 jam. Mereka pun bingung, apa itu Welcome Prison? Lalu tiba-tiba ada sebuah hembusan angin yang membuat mereka merasa mual. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Dokja. Dokja pun membuka matanya dan melihat situasinya sudah berubah. Sosok itu berkata, "Dokja, kamu belum melihat apapun bukan?" Beruntungnya, Dokja sempat mengaktifkan skill The Fourth Wall yang berhasil membatalkan efek dari Welcome Prison. Dijelaskan kalau Welcome Prison adalah sub ruang yang menggali trauma internal seseorang dan membuat mereka gila. Dokja berpikir, Yi Jong-hyo pasti sangat menderita di tempat ini. Welcome Prison adalah salah satu skenario terburuk untuk seorang regresor. Dokja yang sudah tersadar langsung memerintahkan teman-temannya untuk menarik nafas dan mencoba tenang. Tapi ternyata Dokja sudah terlambat karena mereka semua sudah terkena efek dari Welcome Prison. Beruntungnya, Sangha dapat terhindar dari efek Welcome Prison berkat item dari Samyungdang. Dokja langsung memerintahkan Sangha untuk menjaga belakangnya. Karena Dokja akan menghancurkan sub ruang ini, Sangha pun menuruti perintah Dokja. Yang ternyata, tujuan dari Dokja menghancurkan patung Samyungdang dan mendapatkan skill-skillnya hanya untuk menyelesaikan skenario ini. Kemudian, Dokja mulai mengaktifkan skillnya, yaitu Destroy Evil. Skill tersebut berhasil menutup efek dari Welcome Prison. Tapi, Hyewon masih belum sadar juga. Bahkan Hyewon malah tiba-tiba menyerang Dokja. Beruntungnya, serangan Hyewon barusan masih bisa dihindari oleh Dokja. Hyewon berkata, "Aku akan memusnahkan kalian semua." Dokja yang menyadari mata Hyewon semakin memerah, yang bertanda dari skill Demon Slaying miliknya. Padahal Dokja sudah memberikan item dari Samyungdang untuk melindungi Hyewon. Tapi item tersebut bahkan tidak bisa menghentikan skill Demon Slaying milik Hyewon. Jadi, Dokja tidak punya pilihan lain selain menumbangkan Hyewon. Dan sub skenario tersebut pun akhirnya terselesaikan. Tapi, Dokja memerintahkan mereka untuk tidak bersantai. Karena ini belum berakhir. Dan benar saja, tiba-tiba muncul banyak sekali monster berjubah. Yang ternyata, itu adalah kelas 8 spesies Phantom, Spectre. Lalu, Hyunsung pun akhirnya tersadar kembali. Dokja mengambil Spectre kristal dan kembali pada teman-temannya. Hyunsung sangat mengkhawatirkan Dokja, karena dia tahu Dokja melakukannya hanya dengan Sang Ah saja. Dokja menjelaskan kalau pertarungan tadi melawan para Spectre hanya pertarungan mental dan itu adalah bagian yang mudah. Namun kondisi Gilyong dan Hyewon masih belum sadar juga. Tapi tiba-tiba Gilyong berdiri dan mengatakan kalau kepalanya sakit. Dokja menyadari kalau kemungkinan Gilyong lah yang memiliki trauma paling buruk di antara mereka. Gilyong pun langsung memeluk Dokja yang ada di hadapan. Dokja berkata, "Aku rasa kita sudah hampir sampai." Tapi Dokja ragu, apakah akan terus maju dalam kondisi seperti ini? Atau harus beristirahat dulu sebentar? Namun tiba-tiba, ada yang berkata,
"Siapa kau?" Mereka pun kaget karena melihat sosok yang tidak mereka kenali. Orang itu melanjutkan kembali perkataannya. "Bukankah kalian tahu kalau tempat ini adalah area berburu kami?" Dokja dan yang lainnya masih bingung dengan hal ini. Berbeda dengan Sang Ah mengenali gadis itu. Gadis itu adalah anak sekolah yang sudah selamat karena berhasil menumbangkan temannya sendiri. Gadis itu bernama Li Jie. Jie yang melihat Dokja membawa spekter kristal berkata, "Apa kalian benar-benar mengalahkan para spekter?" Dan ternyata Dokja sudah sangat mengenal sosok Jie. Karena Jie adalah salah satu karakter utama di Ways of Survival. Jie berkata kembali, "Bagaimana kalian bisa? Bukankah hanya masterku satu-satunya yang bisa mengalahkan monster itu?" Seperti biasa, Dokja langsung mengidentifikasi karakter orang itu. Dokja menyadari kalau Jie berada di naungan rasi yang mensponsori Jie, yaitu Maritime Warga. Dan Jie adalah salah satu alasan Ye Jonghyuk mengarah ke stasiun Chungwuro dengan buru-buru. Karena pada semua pertempuran di masa depan yang dilakukan di air, peran Jie sangatlah penting. Jie pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya ke stasiun. Mereka pun pergi mengikuti Jie. Dibarengi dengan munculnya notif yang berisikan skenario utama kedua, meeting, telah berakhir. Kini, Dokja dan timnya pun memasuki area stasiun Chungwuro. Dibarengi dengan notif bahwa skenario ketiga sedang dalam proses. Kehadiran mereka pun disambut oleh warga di sana. Tapi sepertinya para pria ini bukanlah orang baik. Pria itu berkata pada Jihye, "Orang yang Jihye bawa ini berhasil datang melalui terowongan. Berarti mereka orang hebat. Tapi berarti mereka memiliki banyak koin." Pria itu berkata pada Sang Ah, "Apakah Sang Ah ingin menyewa sebuah kamar yang murah?" Sang Ah pun terkejut. Mengapa di tempat itu ada sistem penyewaan seperti itu? Yang seharusnya tidak ada sistem seperti itu. Bahkan di tempat sebelumnya tidak pernah ada seperti itu. Lalu Jihye mengatakan pada pria itu untuk tidak menipu para pendatang baru, karena mereka sudah keterlaluan. Jihye pun sampai menodongkan pedangnya pada pria itu agar tidak bertindak aneh lagi. Para pria itu pun langsung lari ketakutan. Jihye berkata, "Aku telah membawa kalian ke sini. Jadi, jaga diri kalian mulai sekarang. Aku bukan babysitter. Pergilah." Sebelum Jihye meninggalkan mereka, Dokja menanyakan apakah Jonghyuk ada di sini atau tidak. Jihye yang mendengar perkataan Dokja langsung kaget dan menanyakan siapa Dokja sebenarnya. Dokja yang melihat reaksi Jihye seperti itu langsung menjawab pertanyaan Jihye. "Aku adalah rekan Yo Jonghyuk yang kembali dengan hidup." Jihye berkata, "Rekan? Bagaimana mungkin?" Dokja menjawabnya, "Orang itu akan mengerti jika kau memberitahunya." "Di mana Jonghyuk sekarang?" Jihye mengatakan kalau Master tidak ada di sini sekarang. Dokja terkejut ketika Jihye menyebut Jonghyuk Master, karena Dokja merasa kalau Jihye adalah orang yang sulit untuk diajak bekerja sama. Tapi Dokja tetap meminta Jihye untuk mempertemukan dirinya dengan Jonghyuk. Jihye pun mau tidak mau jadi menuruti permintaan Dokja. Kemudian Jihye pergi untuk mencari Jonghyuk. Sebelum pergi, Jihye menitipkan mereka pada seorang pria. Pria itu menanyakan siapakah mereka. Jihye mengatakan kalau mereka adalah teman Master. Sontak pria itu langsung bersemangat ketika mendengar kalau mereka
adalah teman dari Jong Hyuk. Lalu pria itu berkata, "Apa kamu benar-benar teman Jong Hyuk?" Dokje tersenyum dan menjawab, "Iya, dia teman baik." Singkat cerita, mereka kini sudah mulai kelelahan dan beristirahat di sana. Tapi pria itu terus saja menceritakan kisahnya bersama Jong Hyuk, yang pada dasarnya Dokje sudah mengetahui ceritanya. Kemudian Hyun Sung menanyakan persediaan makanan di sini. Pria itu berkata kalau mereka bergantung pada Ji Hye, karena Ji Hye lah yang berburu, sedangkan Jong Hyuk yang memasak. Hyun Sung menanyakan kalau persediaan air minum. Pria itu berkata kalau mereka memberikan makanan atau koin pada Landlord Alliance yang berada di atas sebagai gantinya. Dokje mendengar kata Landlord Alliance, jadi teringat kalau di Ways of Survival ada sebutan itu, yaitu Chungmuro Landlord Alliance. Dan kemungkinannya salah satu dari Ten Evils ada di Chungmuro. Sang ayah yang dari tadi kepo dengan kamar yang disewakan itu bertanya pada pria itu. Pria itu menjelaskan kalau secara harfiah pemilik kamar dan sederhananya seperti Green Zone. Nama skenarionya adalah Green Zone, di mana ubin-ubin ini disebut kamar. Tapi sebagian besar dari Green Zone sudah dikuasai oleh Landlord Alliance. Dokje pun berkata, "Apa Jong Hyuk mengambil tindakan atas ini? Bukankah dia yang menyelamatkanmu?" Pria itu berkata, "Dia menyuruh kami untuk berdiri sendiri." Dokje pun sudah tahu kalau Jong Hyuk akan mengatakan hal itu. Tapi Dokje merasa kalau pergerakan Jong Hyuk mulai berbeda dari regresi ketiga yang Dokje tahu. Makanya Dokje harus segera mengetahuinya langsung. Tapi tiba-tiba mereka berhenti di suatu tempat yang sangat ramai orang di sana. Mereka pun bertanya, "Tempat apa ini?" Pria itu berkata, kalau ini adalah WC. Dan terlihat banyak sekali orang yang meributkan tempat untuk tinggal. Tapi tempat itu ada yang menjaganya. Tiba-tiba Gilyong berlari ke arah kerumunan itu. Gilyong langsung menyentuh ubin itu. Dan notif muncul kalau Gilyong telah menginvasi properti pribadi. Lalu dua orang penjaga itu langsung menghampiri Gilyong dan berkata, "Ada apa dengan anak ini? Kamu tampaknya tersesat. Apakah kamu tahu di mana ini?" Gilyong berkata, "Jalan ke WC." Pria itu tertawa mendengar perkataan Gilyong. Dokje dan yang lainnya pun berlari menghampiri Gilyong. Pria itu berkata, "Apakah kamu tidak belajar bahwa kamu tidak boleh mengganggu tanah orang lain? Karena kamu tidak tahu, aku akan mengajarimu mulai hari ini." Notif pun muncul yang memberitahukan kalau karakter Gong Pildu telah mengaktifkan Arm Zone. Ternyata skill tersebut memaksa Gilyong untuk membayar 500 koin karena sudah menginjak tanah pribadinya. Jika Gilyong tidak mengikuti rekomendasi, semua menara di sekitar akan langsung menembaknya. Pria itu berkata, "Anak kecil, beri aku uang." Dokje yang mengetahui Gilyong dalam bahaya langsung maju ke arah Gilyong. Pria itu langsung berpikir kalau Dokje lah wali dari Gilyong. Pria itu meminta Dokje untuk membayar 500 koin atas apa yang sudah Gilyong lakukan. Sementara itu, Ji Hye baru saja tiba di tempat Jong Hyuk. Ji Hye memberitahu kalau ada temannya yang baru saja tiba. Kita kembali pada MC gantengnya kita, di mana Dokje sudah mengetahui kalau ada salah satu dari Ten Evils. Dan orang itu adalah Gong Pildu.
Karena Gong Pildu di sana memiliki green zone yang dengan kapasitas sampai 70 orang. Kemudian Dokja berkata, "Kenapa kami harus membayar koin? Stasiun Chungwuro adalah tempat umum." Pria itu berkata, "Haha, itu hanya sampai 8 hari lalu. Dan sekarang sudah tidak lagi." Dokja berkata, "Oke, aku akan bayar. Tapi aku akan memberikan langsung ke orangnya. Kau bukanlah Gong Pildu, kan?" Kemudian Dokja pergi memasuki Armed Zone untuk menghampiri Gong Pildu. Tapi setelah Dokja memasuki Armed Zone, tiba-tiba Dokja sudah dibidik oleh senjata yang mengarah padanya. Tapi Dokja tidak goyang dan terus berjalan. Setelah Dokja melihat Gong Pildu, Dokja berkata, "Hei Gong Pildu." Pildu berkata, "Jika kau mendekat lagi, aku akan menembakmu. Aku belum pernah melihatmu, tapi kau cukup berani." Dokja dengan beraninya menjawab, "Bukankah tidak adil jika aku harus membayar untuk bertemu denganmu?" Pildu yang mendengar jawaban dari Dokja berkata, "Kau cukup pandai berbicara, tapi tidak baik menjadi terlalu sombong. By the way, untuk apa kau datang ke sini? Sepertinya tujuanmu bukan untuk membayar denda." Dokja agak heran. Mengapa Pildu bisa menyadari niatnya? Pildu melanjutkan kembali perkataannya, "Aku peringatkan, jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu." Dokja menyadari dirinya dalam bahaya dan langsung meluruskan kembali kalau niatnya memang hanya untuk menemui pemilik sebagai seorang penyewa. Dokja meminta Pildu untuk memberikan kamar untuk kelompoknya. Pildu tak mengizinkan Dokja untuk tinggal karena Dokja memiliki kelompok yang cukup banyak. Tapi Pildu akan mempertimbangkan kalau setiap orang di kelompok Dokja mau membayarnya 500 koin sehari. Dokja yang menyadari kalau harga itu terlalu mahal, mencoba bernegosiasi dengan memberikan informasi mengenai Yo Jonghyuk. Pildu dan semua orang di sana yang mendengar nama Jonghyuk langsung kaget dan nampak tak percaya pada Dokja. Pildu bertanya, "Ada hubungan apa kau dengan Jonghyuk?" Dokja mengatakan kalau dirinya dan Jonghyuk adalah seorang rekan yang baik. Sontak Pildu tak percaya begitu saja. Dokja berkata, "Kau tidak harus mempercayainya. Lagi pula, bukankah kau tidak akan rugi?" Pildu berkata, "Kenapa aku tidak akan rugi sama sekali? Tidak ada jamin bahwa kau bukan penipu. Aku tidak dapat mengabaikan pengalamanku selama bertahun-tahun. Dari pengalamanku, orang sepertimu akan melarikan diri untuk menghindari bayar uang sewa pada akhir bulan." Dokja pun berkata, "Ya, sayang sekali kau tidak mempercayainya. Itulah kerugianmu." Di saat Dokja ingin pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Pildu memanggil Dokja kembali dan menagih Dokja untuk membayar denda masuk tanpa izin dan jangan coba-coba melarikan diri. Bahkan denda yang Dokja harus bayar saat ini adalah 1000 koin. Dokja merasa kesal karena harganya itu terlalu mahal untuknya. Pildu berkata, "Baiklah kalau begitu. Kau telah didiskualifikasi sebagai penyewa. Maka, musnahlah." Dan benar saja, senjata yang ada di dalam Armed Zone langsung membidik Dokja dan bersiap menyerang Dokja. Dan ledakan pun terjadi. Tapi tiba-tiba Hyunsung datang dan melindungi Dokja menggunakan shield miliknya. Hyunsung mengatakan kalau shield miliknya tak mampu menahan serangan itu lebih lama lagi dan meminta Dokja untuk melakukan sesuatu. Dokja pun terpikirkan sesuatu dan berkata pada Pildu, "Gong Pildu,
kita seharusnya tidak bertarung lagi. Akan lebih baik untuk tidak membuat musuh dengan kami untuk sekarang. Jika kau tetap melawan kami sekarang, kau akan musnah. Sesaat setelah itu, tiba-tiba hal yang tak terduga pun datang, di mana Ji Ye dan Jong Hyuk tiba tepat pada waktunya. Dokja berkata, "Teman baikku datang. Hai Jong Hyuk, apa kabarmu? Kau tampak sehat." Orang ini tidak percaya kalau aku adalah rekanmu. Bisakah kau memberitahu mereka? Jong Hyuk pun bersiap untuk menyerang. Dokja berkata kembali, "Rekan yang baik selalu menjaga satu sama lain. Bukankah begitu? Dan hei, senang bertemu denganmu lagi." Ternyata Jong Hyuk saat ini sudah berada di sana. Jong Hyuk berkata, "Jadi kau masih hidup selama ini?" Jong Hyuk menghunuskan pedangnya ke arah Gong Pildu. Dokja kembali berkata, "Apa kau berharap aku mati?" Jong Hyuk berkata, "Aku pikir mungkin itu akan lebih baik." Lalu Dokja mencoba mengidentifikasi karakter Jong Hyuk. Tapi notif mengatakan kalau terlalu banyak informasi mengenai Jong Hyuk, dan karakter list akan diubah menjadi summary list. Dan kini informasi karakter Jong Hyuk menjadi full version. Dokja sedikit heran karena pertumbuhan Jong Hyuk lebih cepat daripada 3 regresi awal. Kemudian Jong Hyuk berkata, "Apa ada yang ingin kau katakan?" Dokja menjawabnya, "Tidak, aku hanya ingin menatapmu karena mau saja." Tapi pikiran Jong Hyuk terus berkata kalau Dokja adalah orang yang berani, tapi bersikap angkuh menurutnya tidak baik. Dan Jong Hyuk berpikir untuk memekatkan Dokja saja. Dokja yang bisa membaca pikiran Jong Hyuk dan takut dimokatkan langsung berkata, "Tidak, aku bercanda." Jong Hyuk berkata, "Sepertinya kau sudah mendapatkan teman sekelompokmu sendiri." Dan tiba-tiba Jong Hyuk mengaktifkan skill Sets Eyes. Jong Hyuk sedikit kecewa pada Dokja karena bisa memilih Hyun Sung, tapi hanya bisa menaikkannya ke level ini. Karena itu di bawah ekspektasinya. Dokja yang mengetahui hal itu jadi berpikir kalau perkembangan Hyun Sung memang sangat menurun dibandingkan saat Hyun Sung mengikuti Jong Hyuk. Tapi tiba-tiba Jong Hyuk melihat ke arah lain. Jong Hyuk merasa sangat kaget ketika melihat orang itu. Ternyata orang yang Jong Hyuk lihat adalah Hee-won. Hee-won yang menyadari dirinya sedang dilihat oleh Jong Hyuk langsung berkata, "Apa yang kau lihat?" Ternyata di pikiran Jong Hyuk, dia ingin memokatkan Hee-won saat ini juga. Dokja yang menyadari itu langsung mengalihkan fokus Jong Hyuk dan berkata, "Aku punya pertanyaan. Kenapa kau membiarkan Gong Pildu?" Jong Hyuk berkata, "Karena kau seorang peramal, kau seharusnya sudah tahu." Lalu Jong Hyuk langsung mengaktifkan skill Lie Detection agar Dokja tidak berbohong. Jong Hyuk mulai berkata, "Jadi begitu, kau adalah peramal dengan level precognition yang rendah. Aku butuh Gong Pildu tetap hidup." Dokja bertanya, "Apa karena skenario berikutnya?" "Aku tahu bahwa kau butuh Gong Pildu untuk skenario berikutnya. Tapi kau hanya butuh Gong Pildu. Kau tidak butuh seluruh kelompoknya yang mengikutinya. Bukankah itu gayamu untuk menyingkirkan yang tidak kau butuhkan? Kenapa kau membiarkan mereka begitu saja?" Jong Hyuk yang merasa terpojok pun ingin meninggalkan Dokja. Dia pun berkata, "Banyak yang harus aku lakukan. Kau tidak akan mengerti." Dokja berkata, "Tunggu dulu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Jika kau tidak bertindak sekarang, kebanyakan orang di Jungwuro akan..." Sebelum Dokja menyelesaikan perkataannya, Jong Hyuk langsung memotong perkataan Dokja dengan mengatakan, "Aku tidak peduli." Dokja yang mendengar perkataan Jong Hyuk
langsung terpancing emosinya dan berkata, "Jong Hyuk, bolehkah aku memukulmu?" Jong Hyuk berkata, "Silakan, jika kau berani melakukannya." Jong Hyuk pun langsung pergi bersama Ji. Tapi notif mengatakan kalau hanya tersisa 1 jam 30 menit lagi sebelum skenario ketiga dimulai. Lalu Hyewon bertanya pada Dokja, siapa orang yang Dokja bicarakan dengan Jong Hyuk tadi? Dokja beralasan kalau mereka habis membicarakan soal landlord. Karena Dokja juga menyadari kalau Gong Pil-do adalah masalah yang lebih besar dibandingkan Jong Hyuk untuk saat ini. Jadi Dokja berencana untuk menyelesaikan masalah landlord dulu. Lalu Hyewon seperti biasa yang mudah terpancing emosinya. Karena dia tahu Landlord Alliance adalah orang yang sudah mengambil fasilitas umum dan membuat orang-orang membayar saat menggunakannya. Hyewon pun berkata, "Aku akan pergi membasmi mereka semua." Dokja berkata, "Tindakanmu itu tidak masuk akal." Hyewon berkata, "Kita bisa menang jika kita bekerja sama. Tidakkah kau ingat kasus stasiun Gyumru?" Dan Hyewon langsung mengaktifkan skillnya, yaitu Hour of Judgment. Tapi, Rasi Absolute Good tidak merespon permintaan Hyewon, dan skill itu jadi dibatalkan. Hyewon pun merasa heran mengapa skillnya tidak bisa digunakan. Tapi Dokja menyadari kalau skill tersebut memang salah satu kekuatan serangan tertinggi untuk sebuah skill. Namun, itu terikat dengan syarat bahwa musuh harus dianggap jahat. Hyewon berkata pada Dokja, tidak bisa diaktifkan. Bukankah sudah jelas mereka orang jahat? Dokja menjawabnya, itu adalah anggapan manusia seperti kita. Hyewon merasa heran mendengar jawaban dari Dokja. Dokja menjelaskan kembali, para rasi mungkin berbeda. Tidak ada jaminan bahwa baik dan jahat yang mereka ketahui adalah seperti yang kita ketahui. Keadilan selalu diputuskan oleh mayoritas. Hyewon tidak putus asa. Dia berkata, itu bukan berarti tidak ada cara. Dokja pun berkata, mungkin sulit, tapi ada cara untuk mengalahkan mereka. Hyewon menanyakan bagaimana caranya. Dokja berkata, buat Gong Pil-do keluar dari Armored Zone. Armored Zone adalah skill eksklusifnya dan paling baik digunakan sebagai tindakan defensif untuk melindungi area tertentu. Tapi saat pengguna melangkah keluar dari area yang ditandai dengan skill untuk pertahanan, efeknya akan menghilang. Bahkan menara mini bersenjatanya akan menjadi tidak berguna. Tapi, dia tidak akan keluar dari green zone itu untuk sementara waktu. Ada selimut makanan, dan bahkan kamar mandi di sekitarnya. Dia benar-benar tertutup. Gong Pil-do memiliki kamar terbesar di seluruh stasiun Chungmur. Kita harus menyampingkan Gong Pil-do untuk sekarang. Ayo mulai mendapatkan kamar. Tapi tiba-tiba, Dokaibi datang dan berkata, sekarang, bisakah kita memulai hari ketiga dari skenario utama? Wajah-wajah baru telah tiba hari ini. Jadi menyenangkan, bukan? Skenario ketiga, yaitu Green Zone, dengan tingkat kesulitan rank C. Syaratnya adalah mereka harus menempati Green Zone di stasiun dan bertahan hidup dari monster yang muncul setiap malam pada tengah malam. Dan skenario ini akan berlangsung selama 7 hari. Kini sisa waktu mereka untuk memulai skenario ketiga tinggal 1 jam. Dokaibi berkata, aturannya sederhana. Tempati saja Green Zone sebelum orang lain, karena kalian dapat merebut Green Zone milik orang lain. Sebaiknya kalian bergegas. Jika kalian tidak memiliki Green Zone saat skenario dimulai, kalian akan mendapatkan pengalaman buruk. Sedangkan kondisi di sana sudah chaos, karena mereka semua merebutkan Green Zone untuk bertahan hidup. Sangah yang melihat kondisi di sana saat ini merasa takut, karena dia tidak ingin terjadi hal seperti itu pada mereka. Dokja berkata,
Tidak perlu. Kita hanya perlu mencari kamar yang dapat menampung banyak orang. Karena Dokja mengetahui kalau Green Zone terbagi dengan berbagai ukuran. Mulai yang muat hanya untuk satu orang saja, hingga cukup besar untuk menampung 70 orang, seperti area milik Gongpil. Dokja pun memerintahkan mereka untuk berpencar, agar bisa mencari kamar yang cocok. Dokja pun membaginya menjadi 3. Hyunsung bersama Sang Ah, Hiwon bersama Gilyong, sedangkan Dokja akan pergi sendiri. Dan jika mereka tidak dapat menemukan kamar 20 menit sebelum skenario dimulai, mereka akan berkumpul lagi di tempat ini. Dokja sudah tahu kalau di sana tidak ada lagi kamar yang tersisa. Dan mereka mau tidak mau harus merebut Green Zone milik orang lain. Tapi Dokja tidak yakin kalau mereka dapat melakukan itu. Mereka pun akhirnya berpencar untuk mencari kamar. Sedangkan Dokja hanya duduk saja di tempat awal. Dokaibi dan para rasi bintang heran dengan Dokja yang hanya diam saja sambil melihat HP-nya yang kosong. Padahal Dokja sedang membaca Ways of Survival yang dia miliki. Tapi Dokja jadi menyadari kalau para rasi bintang dan bahkan Dokaibi yang memiliki tingkat wewenang tertinggi dalam sistem Star Stream tidak dapat membaca novel tersebut. Di saat Dokja sedang santai, tiba-tiba ada orang yang habis merebut kamar orang lain. Orang itu berkata pada Dokja, "Jangan mendekat." Dokja berkata, "Tenang saja, aku tidak akan mengambil kamarmu." Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakang Dokja. Dia pun berkata, "Oh benarkah? Kau cukup santai bang. Apa kau ingin mokat?" Dokja dengan santainya menjawab, "Kau juga tampak santai." Jihye pun tersenyum dan berkata, "Tidak akan ada yang mengambil kamarku. Semuanya tahu, aku akan mengirim mereka yang menyentuhnya ke neraka." Dokja juga sudah tahu kalau tidak ada yang bisa menyaingi Jihye untuk saat ini selain Jong Hyuk. Jihye berkata, "Aku tidak ingin abang mokat. Kau cukup mengesankan saat tadi melawan Master." Dokja menjawabnya, "Tenang saja, aku tidak akan mokat. Tidak menemukan kamar bukan berarti akan menyebabkan kemusnahan." Jihye kaget mendengarnya dan berkata, "Abang, apa kau benar-benar kuat? Sekuat Master?" Lalu tiba-tiba Jong Hyuk datang dan berkata, "Kembali ke kamarmu." Jihye pun hanya bisa menuruti perintah Jong Hyuk. Jong Hyuk berkata, "Apa kau berniat menghadapi para monster? Kau akan mokat. Keempat rekanmu juga." Dokja dengan santainya menjawab, "Kita lihat saja nanti." Jong Hyuk pun pergi meninggalkan Dokja. Kemudian semua tim Dokja sudah kembali dan mereka tidak berhasil mendapatkan kamar satupun. Orang yang ada di kamar itu ketakutan ketika melihat Dokja dan teman-temannya bersama. Lalu Dokja berkata pada mereka, "Aku punya 2 cara. Yang pertama adalah pilihan yang mudah bagi kita semua untuk bertahan hidup." Hiwon yang sudah hafal dengan sifat Dokja berpikir kalau mereka akan berakhir dengan pilihan kedua. Dokja melanjutkan kembali perkataannya. "Cara kedua sangat sulit dan kemungkinan beberapa dari kita akan mokat." Setelah mendengar cara kedua yang sangat berbahaya, mereka pun memutuskan untuk memilih cara pertama saja agar mereka semua dapat selamat. Sang Ah pun menanyakan, apa sebenarnya pilihan pertama itu? Dokja menunjukkan mereka sesuatu yang ada di atas. Dan ternyata ada sebuah kamar yang cocok untuk mereka dengan kapasitas 5 orang. Dokja menjelaskan kalau kemampuan dari 5 orang yang memiliki kamar tersebut biasa saja. Tapi belum selesai Dokja menjelaskan, Hiwon memotong perkataan Dokja dan menanyakan maksud dari Dokja. Dokja berkata, "Iya, memusnahkan mereka dan mengambil kamar mereka adalah cara pertama." Lalu tiba-tiba Gilyong berkata, "Jika abang berkata demikian, aku bisa melakukannya. Aku tidak takut. Aku akan melakukannya." Sontak Sang Ah langsung menghentikan Gilyong. Dan Hiwon pun membentak Dokja, "Mengapa harus melakukan cara ini?"
Dokja berkata, mereka juga menumbangkan seseorang untuk mengambil kamar itu. Jujur saja, kita tidak akan bisa melewati skenario ke depannya jika kita tidak dapat melakukan ini. Hyun dengan emosinya berkata, Dokja, aku telah menumbangkan orang di stasiun Gyeongho. Aku menumbangkan mereka karena keinginanku. Dan aku tidak menyesalinya. Tapi, hanya karena aku telah memusnahkan orang, bukan berarti aku ingin terus memusnahkan orang. Aku tidak ingin menjadi monster. Hyunsung berkata, Dokja, aku ingin mengetahui cara kedua. Dokja pun tersenyum dan berkata, aku mengerti pemikiranmu. Ayo lakukan cara kedua. Mereka pun senang karena Dokja tidak jadi memakai cara pertama. Dokja berkata, tidak peduli pilihan apapun yang kalian buat, aku akan menghormatinya. Jadi, karena kalian telah memilih cara kedua, mulai sekarang, kalian harus mendengarkan semua instruksiku. Meskipun itu terdengar tidak masuk akal. Kalian harus percaya padaku dan mengikutinya. Jika ada satu yang tidak percaya padaku, kita semua akan mokap. Dan kini, mereka hanya memiliki waktu 5 menit lagi sebelum monster datang menyerang mereka. Mereka pun kini sudah bersiap untuk menghadapi para monster. Sedangkan, Dokja terus membaca situasi untuk melawan para monster itu. Dan Dokja pun memulai memberi mereka arahan bagaimana cara menghadapi monster itu. Di mana kemungkinan para monster akan menyapu line 3 dan naik ke setiap lantai hingga mencapai permukaan. Dan mereka tidak perlu melawan para monster. Karena apabila mereka melawan para monster, hanya akan mengantarkan nyawa saja. Dan Dokja membagi timnya menjadi 2. Di mana Hyunsung, Sang-ah, dan Hyewon. Dan sekali lagi, Dokja meminta mereka harus percaya pada Dokja. Walaupun ini sangat sulit untuk dilakukan. Di mana saat para monster muncul, mereka harus berlari lurus ke arah mereka berasal. Dibarengi dengan datangnya para monster itu. Dokja pun teriak, sekarang. Para monster dan tim penyerang pun berhadapan. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Dokja ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.